Baik, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kemarin, kita sudah membahas mengenai alien itu tidak ada pada part 1 dan 2. Dan ini adalah part 3 karena komentar kemarin tembus 200 komen. Selamat, dan kami sangat menghargai itu. Dan sangat banyak komentar juga yang menarik dan membagongkan juga. Terima gaji. Tampaknya karena kemarin tantangan Hariware Squad terlalu mudah, maka sekarang kita akan melanjutkan ke part 4 jika video ini tembus 400 like dan 300 komentar. Tentu saja ini hanya agar jika semakin ramai maka kami akan tambah semangat untuk membahas ini lebih dalam lagi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori yang sangat menarik seperti Petrified Giants dalam part 1 dan part 2 hingga part 3 dalam 20 menit lebih. Silakan di-save jika merasa pembahasan itu juga penting. Silakan subscribe agar channel ini selalu muncul di beranda Hariware Squad. Dan jika ada pertanyaan dan request untuk membahas sesuatu secara lebih mendalam, kita akan menjawabnya. Oh my God! Pembahasan ini kita mulai. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Banyak yang berpikir bahwa di luar sana ada jutaan peradaban maju. Tapi ternyata, data dari planet kita sendiri membantahnya. Jika evolusi itu mudah, maka bumi seharusnya sudah dipenuhi alien canggih sejak 2 miliar tahun yang lalu. Tapi nyatanya, alam semesta lebih suka menciptakan bakteri daripada ilmuwan. Dan kali ini kita akan membantah apa yang disebut sebagai teknologi UFO. Silakan disimak dan juga silakan berpikiran terbuka. Pernahkah kita bertanya bahwa benda yang di langit terlihat secara misterius itu apakah benar-benar pesawat dari makhluk luar angkasa dengan teknologi canggihnya? Atau secara realitas, semua yang ada di bumi itu bukan berasal dari makhluk planet lain, karena tentunya beberapa keterbatasan, dan ini sudah kita bahas pada part 1 dan 2. Silakan bagi yang belum melihat part 1 dan 2-nya, silakan dilihat dulu, atau silakan melihatnya secara maraton. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa saja mungkin bukan karena alien itu bersembunyi, melainkan karena memang hukum alam semesta itu melarangnya. Melarang sebuah makhluk yang lebih canggih dari manusia bisa mengunjungi bumi itu berdasarkan sains. Kita bisa membuktikan hal ini dengan dua fakta sains dasar, bahwa alien itu tidak pernah mengunjungi bumi. Teori relativitas Einstein menyatakan kecepatan cahaya adalah batas mutlak. Agar waktu berjalan 10 kali lebih lambat, pesawat harus terbang pada 99,5% kecepatan cahaya. Atau bisa dikatakan harus terbang dengan kecepatan cahaya. Kedua, hukum biologi membatasi usia organisme kompleks, termasuk alien, hanya sekitar mungkin 100 tahun. Tentu saja mereka tidak abadi, karena mereka juga makhluk dari planet lain. Jika seperti itu yang mereka percayai. Analogi sederhananya, bayangkan usia alien itu seperti baterai HP yang hanya punya 100% daya. Untuk menempuh jarak antar bintang yang sangat jauh, mereka harus menyalakan mode turbo, yaitu terbang hampir secepat cahaya, seperti yang kita katakan tadi. Tetapi mode turbo ini ternyata menguras daya yang sangat besar. Akibatnya, mereka akan menghabiskan seluruh 100% baterai itu hanya untuk duduk di dalam pesawat selama perjalanan. Dan saat mereka akhirnya sampai di tujuan, baterai mereka ternyata sudah 0%. Karena mereka tidak abadi. Mereka tiba di sini tepat saat nyawa mereka ternyata habis, atau umur mereka sudah berkurang banyak. Tanpa ada sisa energi untuk menjelajah, apalagi energi untuk mereka bisa pulang. Karena itu juga tentunya menghabiskan umur mereka. Nah, jika kita gabungkan kedua fakta ini, alien yang mendedikasikan seluruh hidupnya
Anggaplah kita katakan 50 tahun mereka pergi dan juga 50 tahun dari sisa umurnya untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dengan kecepatan tersebut, hanya akan mampu menempuh jarak maksimum sekitar 500 tahun cahaya dari perspektif waktu di bumi. Dan di galaksi Bima Sakti saja yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, maka area radius 500 tahun cahaya di sekitar matahari kita sangatlah kecil. Ibaratnya kita punya uang 100.000 yang dipakai hanya sekitar 500 perak. Tentu saja penjelajahan ini tidak bermanfaat sama sekali dan menghabiskan usia serta kemampuan yang disia-siakan jika mereka memang memiliki teknologi yang sangat canggih. Sebagai gambaran, kita bisa menutupi seluruh area bintang dalam jangkauan tersebut hanya dengan ujung penghapus sebuah pensil di peta galaksi, atau hanya sebuah titik di pinggir papan tulis. Hanya itulah yang bisa mereka lakukan untuk menempuh jarak atau melakukan perjalanan bagi teknologi secanggih apapun bagi alien yang berada di luar sana. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Dan ternyata, di sisi lain, kita tidak perlu menebak apa yang ada di dalam area penghapus pensil itu atau sekitar 500 tahun cahaya itu. Karena kita sudah memindainya. Jarak 500 tahun cahaya dari bumi. Ini sudah dilakukan atau sudah kita pindai oleh manusia untuk mencari peradaban alien di luar angkasa tersebut. Ini juga sudah kita bahas pada part 2 kemarin. Bahkan dengan teleskop tercanggih, kita telah mengamati hampir sekitar di setiap bintang dalam jarak 500 tahun cahaya dari bumi. Dan hasilnya sangat jelas, tidak ada planet layak huni, tidak ada peradaban, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Ini sudah clear dan sudah sangat jelas. Oh, challenge! Jika alien dibatasi oleh kecepatan cahaya, usia biologis, dan hanya bisa menjangkau wilayah sekecil itu yang sudah kita pastikan semua itu kosong, maka tentu saja dari mana datangnya UFO ini? Berdasarkan sains terbaik yang kita miliki, kunjungan alien ke bumi adalah sebuah kemustahilan. Alam semesta ini luas, tetapi lingkungan terdekat kita benar-benar sepi. Ada bukti lain yang jauh lebih kuat dan sederhana untuk membuktikan bahwa UFO itu tidak ada, bahkan tanpa perlu membahas usia biologis alien atau makhluk yang tidak kita ketahui itu. Oke, bayangkan jika alien tidak mengirim makhluk hidup yang rapuh contohnya, melainkan mesin robot pintar yang bisa memperbanyak diri sendiri. Dan tentu saja ini hipotesis yang masuk akal. Mesin ini bisa mendarat di asteroid, mengambil bahan baku, membuat salinan dirinya, dan mengirim salinan itu ke bintang berikutnya. Maka secara matematika, bahkan dengan kecepatan yang lambat, mesin-mesin ini akan memenuhi seluruh galaksi kita dalam waktu hanya 10 juta tahun. Karena galaksi kita sudah berusia 13 miliar tahun tentunya, menurut ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini. Nah, jika ada peradaban seperti itu, maka robot-robot mereka sudah lama ada dan bersiliweran di tata surya kita pada saat ini. Fakta bahwa langit dan tata surya kita benar-benar kosong dari mesin-mesin ini adalah bukti paling keras bahwa tidak ada peradaban yang melakukannya. Selain itu, ada hukum alam yang tidak bisa diakali oleh teknologi secanggih apapun, yaitu hukum termodinamika. Ini juga sudah kita singgung sedikit di part 1, bahwa setiap mesin, komputer, atau pesawat luar angkasa pasti menghasilkan panas saat bekerja. Dan tidak ada mesin yang 100% efisien tentunya. Peradaban yang mampu melakukan perjalanan antar bintang pasti menggunakan energi dalam jumlah yang sangat luar biasa, yang akan menghasilkan limbah panas raksasa yang bersinar terang di luar angkasa. Secara teorinya, teleskop tercanggih kita contohnya, seperti James Webb, yang terus memindai langit untuk mencari tanda panas buatan ini dari peradaban lain, dan ternyata hasilnya sama sekali tidak ada atau nol. Tidak ada panas sama sekali.
sehingga mustahil bagi peradaban maju untuk bersembunyi. Karena sebuah teknologi tidak bisa menyembunyikan panas dari mesin sebesar itu. Argumen berikutnya berkaitan dengan kenyataan fisik yang kejam tentang perjalanan luar angkasa, yang sering disebut sebagai tirani bahan bakar, atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai tyranny of fuel, atau tyranny of a rocket equation. Untuk membuat pesawat bergerak sangat cepat, kita butuh bahan bakar. Tetapi untuk membawa bahan bakar itu, kita butuh pesawat yang lebih besar. Karena pesawatnya lebih besar, pada akhirnya butuh lebih banyak bahan bakar lagi. Dan seterusnya. Perhitungan fisika menunjukkan bahwa untuk mempercepat satu pesawat berukuran kecil hingga mendekati kecepatan cahaya, kita membutuhkan jumlah bahan bakar yang masanya berkali-kali lipat lebih berat dari seluruh planet bumi ini. Mengumpulkan, memproses, dan membawa sebanyak itu secara fisik adalah hal yang mustahil. Membuat perjalanan antar bintang secara fisik menjadi tidak masuk akal. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan jika kita ingin mendaki gunung, misalnya selama sebulan penuh. Tentu saja, kita perlu membawa bekal makanan di dalam tas ransel. Namun ada masalah yang menjebak. Membawa tas yang berat membuat kita cepat lelah dan membakar kalori lebih cepat. Agar tidak kelaparan karena kelelahan itu, kita terpaksa membawa lebih banyak makanan untuk dimakan ketika membawa bekal yang sangat banyak. Tetapi makanan tambahan itu membuat tas kita semakin berat, dan tas yang lebih berat membuat kita semakin cepat lelah. Sehingga kita membutuhkan lebih banyak lagi makanan untuk menutupi kalori yang terbakar. Dan siklus ini terus berputar tanpa henti. Dan pada akhirnya, sebelum kita bahkan melangkahkan kaki, kita sudah harus membawa tumpukan makanan seberat truk yang secara fisik mustahil untuk diangkat, apalagi untuk dibawa mendaki gunung. Inilah tepatnya yang terjadi pada roket luar angkasa, dikenal sebagai tirani bahan bakar. Untuk membuat pesawat bergerak sangat cepat, kita membutuhkan bahan bakar. Tetapi bahan bakar itu ternyata punya berat. Untuk membawa berat tambahan itu, kita butuh lebih banyak bahan bakar lagi. Tapi bahan bakar tambahan itu menambah berat lagi, yang butuh lebih banyak bahan bakar lagi. Perhitungan fisika menunjukkan bahwa untuk mempercepat satu pesawat berukuran kecil hingga mendekati kecepatan cahaya, siklus matematis ini akan menuntut jumlah bahan bakar yang masanya sangat berat. Ini bisa dikatakan gunung bahan bakar. Seberat itu secara fisik adalah hal yang mustahil, membuat impian perjalanan antar bintang dengan roket biasa menjadi tidak masuk akal. Hal yang menarik lagi, dinding fisika alam semesta, the cosmic speed limit, dan material destruction. Ini bukan soal seberapa pintar atau canggihnya alien. Ini adalah hukum dasar alam semesta yang tidak bisa ditawar. Pertama, hukum fisika menyatakan bahwa semakin cepat sebuah benda bermassa bergerak, ia akan semakin berat dan membutuhkan energi yang semakin besar. Untuk mencapai 100% kecepatan cahaya, dibutuhkan energi yang tidak terhingga. Artinya, bahkan jika alien mengambil seluruh energi dari semua bintang di galaksi, itu tetap tidak akan cukup untuk mendorong satu pesawat seukuran mobil ke kecepatan tersebut. Kedua, anggaplah mereka punya energi ajaib. Ruang angkasa itu tidak benar-benar kosong. Ia dipenuhi oleh debu dan atom hidrogen yang sangat renggang. Tetapi jika kita menabrak atom-atom kecil itu dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya, maka tumbukan itu akan memiliki daya hancur seperti ribuan bom nuklir. Radiasi alam semesta pun akan berubah menjadi sinar gamma yang mematikan yang akan langsung menguapkan pesawat dan isinya dalam sekejap. Bayangkan saja, jatuhnya pesawat ke dalam lautan
yang menghancurkan pesawat terbang tersebut menjadi puing-puing kecil secara tiba-tiba. Dan tentu saja tidak ada material di alam semesta ini dan tidak akan pernah ada yang cukup kuat untuk menahan hantaman amplas kosmik tersebut. Jadi, teknologi UFO yang bisa seenaknya melintasi galaksi adalah mustahil, karena alam semesta sendiri akan menghancurkannya sebelum ia sampai ke tujuan. Kita sudah membahas sangat banyak sekali alasan-alasan kenapa UFO dan alien itu tidak ada. Terakhir, ada faktor waktu yang sering kita lupakan. Alam semesta berusia 13,8 miliar tahun menurut sains, tetapi kehidupan kompleks di bumi baru muncul setelah miliaran tahun berlalu. Jendela waktu di mana sebuah peradaban memiliki teknologi canggih sangatlah singkat ternyata. Keheningan total yang kita dengar dan lihat dari luar angkasa menunjukkan sebuah kenyataan yang mungkin sulit diterima. Bahwa evolusi menuju peradaban antar bintang adalah kejadian yang sangat langka atau mungkin mustahil. Planet kita berusia 4,5 miliar tahun. Kehidupan pertama kali muncul sekitar 3,5 miliar tahun. Tapi, tahukah Anda fakta yang paling mencengangkan? Selama hampir 50% atau separuh dari seluruh sejarah kehidupan di bumi, planet ini isinya hanyalah satu hal, yaitu menurut sains adalah bakteri. Dan separuhnya lagi umur bumi barulah berisi mengenai kehidupan. Ketika kita menggabungkan fakta bahwa robot penjelajah itu tidak ada, panas mesin tidak terdeteksi, bahan bakar tidak mencukupi, dan waktu evolusi yang sangat ketat, kesimpulannya tentunya menjadi sangat jelas. Berdasarkan sains, logika, dan pengamatan nyata, UFO hanyalah mitos atau propaganda. Kita untuk saat ini benar-benar sendirian, dan nyatanya, untuk saat ini, manusia benar-benar sendirian di bumi ini. Jadi apakah mungkin ada alien bermata besar dan juga sambil mengendarai UFO? Jawabannya tentu saja mustahil. Berdasarkan fakta menurut sejarah bumi, kehidupan-kehidupan di langit sana setelah diteliti ternyata hanya ada lendir, lumut, atau bakteri kosmik yang terjebak di planet mereka selama miliaran tahun. Dan keheningan di luar angkasa bukanlah karena mereka bersembunyi tentunya, seperti diteorikan. Dan keheningan itu ada karena menjadi makhluk cerdas adalah sebuah anomali yang sangat langka, seperti adanya manusia. Itulah yang harus kita sadari. Kita adalah anomali dan keberuntungan yang sangat langka. Sehingga terbentuknya kehidupan yang sangat cerdas yang ada di bumi. Ini semua sudah fix, sangat jelas, sejelas kenyataan bahwa alien tidak akan mau mampir ke bumi hanya untuk mencoba seblak level 5 atau minjam wifi yang passwordnya susah untuk ditebak. Lalu ini benda apa? Kita akan sambung video ini ke part 4 yang akan lebih panjang dari ini dan pembahasannya lebih mendalam jika tembus 400 like dan 300 komentar pada video ini. Silakan like atau komentar sebanyak-banyaknya agar secepatnya kita upload video terbaru. Subscribe agar tidak ketinggalan video terbarunya. Dan tulis teori terbaik Hardware Squad di kolom komentar di bawah. Bagaimana menurut Hardware Squad? Tinggalkan komentar di bawah jika tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi. Who believes in the moon landing? Make some noise. Who believes we didn't go? Make some noise. We're growing in numbers. Follow me on Telegram, guys. The level of technology we had, I don't think it's possible.
Forget that they erased the original tapes. Look it up for yourself. The original moon landing tapes, they're gone. They deleted them. Number two, the moon rocks that they handed out to the Dutch government were fake. The Dutch government tested them, turned out they were fake. Yeah? Look it up. But forget all of them facts. You wanted to roll up a car window in 1969. You had to do like this. It was manual shit. Half the time, that stuff gonna come off in your hand. 1969, you wanted to make a phone call. You pick up the phone like that, and you're like, the fuck you telling me? 1969, you want to take a picture. You put your head under a tablecloth. Throw a piece of dynamite in a box. That's 1969. Are you telling me 1969 we got into a rocket? Rocket like it come from Lidl or some bullshit. We got in a rocket, took off, fly through space, the Van Allen belt, through the ozone layer and landed on the moon. No infrastructure, no helipad, no runway, nothing. Landed smoothly. Got out. Somebody was up there waiting because they recorded them landing. I don't know how the fuck he got up there. Opened the rocket. Hopped around. The president back in America took up the phone. And called the fucking moon. I'm talking to you by telephone from the overrun. No delay, no hitches, nothing. Most historic telephone call. 2026, I can't get signal in Tunbridge Wells. What the fuck are you telling me? 1969? Fuck off, mate. Ain't no way. Ain't no way. Hopped around, one great step for man. Got back in the rocket. Rocket took off. Cameraman, he's still up there. How the fuck that footage get back to Earth? There was no Dropbox, no airdrop, nothing. What are you talking about?